Kak Bintang mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita belajar mata kuliah praktikum pemrograman. Jadi kalau di KR sekalian kan namanya Pak Robi Yurendra ya. Tapi kalau praktikumnya khusus kami yang ngajar. Jadi selama satu semester dari pertemuan sekarang sampai nanti pertemuan ke-16 itu kami yang ngisi untuk praktikumnya. Nah, udah dapat teorinya belum hari ini? Belum ya? Baru pengantar aja ya. Nah, mungkin nanti teorinya sedikit dari Kak Bintang, tapi nanti lebih jelasnya di kelas teorinya sama Pak Robi. Kak Bintang cuma jelasin dikit-dikit aja, mungkin nggak banyak. Kita banyakkan prakteknya aja dan untuk hari pertama kayaknya nggak terlalu banyak ngoding. Kak Bintang cuma perkenalan aja apa yang kalian butuhkan dan apa yang kita prepare untuk di next meeting selanjutnya. Jadi nggak terlalu banyak. Nah, di sini ada yang udah pernah ngoding sebelumnya? Kayaknya mukanya udah pernah ngoding kayaknya. Belum. Yang lain ada yang pernah ngoding atau bahasa pemrograman lain? PHP? Udah? Bahasa apa? Oh, biasa. Sekali. Nah, HTML, CSS. Nah, kami ingat ya, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Itu istilahnya apa ya? Ya, masuk coding tapi bukan bahasa pemrograman. Tapi baguslah. Udah ada kenal dikit-dikit ya struktur-strukturnya. Jadi, kalau bahasa pemrograman yang familiar itu kalau paling banyak dipelajari itu adalah PHP secara general keseluruhan. PHP, terus bahasa C, nanti situ dibagi lagi ada C++ ataupun C Sharp. Nah, di situ teman-teman nanti belajar banyak tuh, tapi nggak diulas secara general di kampus, di perkuliahan, tapi teman-teman nanti explore sendiri, gitu. Nah, untuk semester pertama, kita nggak belajar ekspor, tapi kita belajar struktur-struktur yang ada dalam semua bahasa pemrograman. Nah, tapi kita ambil sampling satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Java, gitu. Nah, di Java ini ada beberapa rules yang teman-teman harus diperhatikan dan harus dipatuhi. Jadi, kalau kita main ngoding istilahnya itu kita harus ngikutin bahasa yang udah ditetapkan oleh si pembuatnya, bukan kita yang create sendiri gitu. Jadi nggak ada semua mau. Nah, Java yang pertama itu modelnya adalah case sensitive. Gitu. Sama kayak perempuan PMS tuh, nggak bisa disenggol dikit. Nah, maksudnya gimana? Java itu case sensitive adalah huruf besar kecilnya sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Jadi, kalau istilah kata ada huruf A besar sama A kecil, ini dalam Java beda. Meskipun persepsi kita sama ya hurufnya A ya, tapi Java kenalnya beda. Kenapa? Karena bentuknya besar dan bentuknya kecil gitu. Satu lagi, nah di Java juga ataupun semua setiap bahasa pemrograman itu dibagi-bagi menjadi tipe data. Kalau tipe data, ada tipe data angka sama tipe data teks. Normalnya ada dua secara general, angka sama teks. Nah dalam dua ini itu dibagi lagi. Yang teks ada apa? Teks itu ada beberapa tipe data lagi. Ada tipe data string, ada tipe data istilahnya apa ya? Teks biasa deh. Char, sorry. String sama char. Itu tipe data teks. Bedanya apa kak? String sama char kan sama-sama tipe data teks intinya. Bedanya adalah kalau string itu mencakup semua yang ada di keyboard kalian dan bisa diketik dengan banyak kata atau kalimat. Itu tipe data string. Jadi yang ada di keyboard itu kalau teman-teman ketik secara semua simbol segala macam itu bisa di tipe data string. Tapi kalau tipe data char itu hanya tipe data yang mencakup satu karakter saja. Misal ada nama nih, namanya bintang. Bintang. Tapi kalau teman-teman convert ke tipe data char, itu yang didapat hanyalah kata B saja. Bintangnya kemana? Bintangnya jalan sama cowok lain. Jadi kalau tipe data char khusus hanya satu karakter saja. Tapi kalau string, ini kita ambil ke tipe data string. Kita masukin ke tipe data string. Ini kita ambil semua kata-kata bintang. Bedanya gitu kalau yang teks. Nah yang bakal kita sering pakai adalah tipe data string. Dasar banget. Semua bahasa pemrograman belajar tipe data string. Waalaikumsalam, silakan masuk bukti. Gitu. Jadi yang paling dasar adalah tipe data string dan itu yang dipakai hampir sering digunakan. Ini untuk teks. Kak, untuk yang tipe data angka apa aja? Tipe data angka itu ada dua pembedanya. Kalau di matematika ada bilangan apa aja? Bilangan bulat, and then bilangan desimal atau pecahan. Gitu. Jadi secara general ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah, pemrograman juga sama, tapi namanya beda. Yang pertama
Untuk yang bilangan bulat itu hanya bisa di cover oleh tipe data yang namanya integer. Sorry kalau bisa jelek ya. Maaf, dalam kan jarang pasti bapak tulis. Integer atau integer atau sering disingkat dengan kata int. Ini hanya mencakup bilangan bulat saja. Ada pecah-pecahannya aja nggak bisa. Meskipun di belakangnya ditulisnya 10,5 ini nggak bisa. Kalau integer. Kak, terus gimana dapetin 10,5? Kan bilang integer nggak bisa. Ada bilangan khusus pecahan yang namanya adalah real. Real bisa atau kalau real ya, real atau lebih dikenal kalau real ini kalau salah di bahasa PB ya. Belum pakai PB sebelumnya. PB itu pakai real atau bahasa si lama pakai real atau di Java atau di bahasa PHP itu namanya double bisa atau istilah katanya adalah float atau di bawahnya make dulu dibuka. Di bawahnya lagi ada di data kalau salah enggak cuma dua ini aja yang paling banyak digunakan real, double atau float. Bedanya apa kak? Real, double, float. Bedanya adalah jangkauannya. Kalau real kak Bintang kurang tahu. Kayaknya sih sama kayak double kapasitasnya antara min berapa juta sampai plus berapa juta gitu. Kalau yang float dia lebih sedikit kapasitasnya, cuman sorry, kalau yang double itu min berapa miliar sampai plus berapa miliar. Tapi kalau yang float itu cuma berapa ratus juta sampai minus berapa ratus juta gitu. Kak Bintang juga kurang tahu pastinya berapa untuk range-nya ya. Tapi kalau istilah ada tingkatannya, double dan real itu posisinya paling atas, bisa mencakup semua banyak data. Sedangkan kalau float itu di bawah kapasitasnya dari double. Gitu. Sampai sini paham? Jadi pertama, yang penting tahu dulu deh tipe data itu ada apa? Ada angka sama teks. Terus ada tipe datanya, string untuk teks, double untuk angka, ya gitu. Jadi kalau teman-teman kebanyakan yang diterima Kak Bintang, ingat dua aja. String untuk yang kita bahas adalah string dan si double. Gitu. Kita ambil posisi yang paling atas saja tipe datanya agar bisa mencakup keseluruhan. Paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya untuk kita mengupas sebuah program dasar dari Java itu ada beberapa tools yang teman-teman harus miliki. Yang pertama adalah Java Development Kit-nya atau Java JDK. Ini dia. Java JDK. Kalau mau teman-teman cari caranya Java JDK 8. Nanti ada. Install gimana? Tinggal next saja kok. Gampang. Java JDK 8. Yang kedua adalah kita butuh text editornya. Text editor itu untuk apa kak? Untuk yang ngetik-ngetiknya. Jadi kalau kita pengen ngoding, selainnya itu ada text editor. Text editor banyak, teman-teman bisa pakai TextPad, bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime, bisa pakai Xcode, bisa pakai PHP Store. Tapi yang mudah untuk digunakan untuk sementara ini kita pakai yang namanya TextPad. Ini atau tipenya versi TextPad 8. Kita samain dia versinya sama Java, jadi nggak terlalu jauh lah bedanya. Gitu. Jadi kedua tools inilah kita gunakan untuk nanti ngebuat program sederhana, yaitu Java JDK sebagai developernya dan text editornya yaitu TextPad. Gitu. Keluar, masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh iya tidak apa-apa. Nah selanjutnya, jadi kedua tools ini wajib kalau teman-teman pengen nyoba install di rumah Java atau TextPad nanti. Oh ya ini udah Kak Bintang share link, buka linknya. Kalau teman-teman mau download itu jangan sembarang dari beberapa platform atau website. Ini dia. Nah ini yang Java JDK-nya teman-teman download di namanya Oracle. Ini situs resminya. Kalau dulu Java itu sendiri webnya, sekarang udah gabung sama Oracle. Nanti teman-teman share aja. Download Java JDK, nah ini dia. Ada Linux, macOS sama Windows. Teman-teman cari aja. Kalau ada optionnya 32 atau 64 bit, cari yang 32 aja agar kerjanya nggak berat. Tapi kalau teman-teman nanti udah direkomendasi pakai 64, silakan pakai 64 bit. Tinggal download aja di link. Ini dia. Installer boleh atau MSI installer boleh. Ini untuk Java JDK-nya.
Lalu untuk textpadnya teman-teman download di website resminya juga. Ada di textpad.com/download. Teman-teman cari aja di sini ada versinya yang terbaru 881. Ini di bawah. Cari yang bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman ngerti bahasa Cina sama Rusia disilakan. Ini bahasa Inggris, pilih yang 32 bit juga agar dia nyamain sama kayak Java-nya. Jadi nggak jomplang. Ini kedua aplikasinya. Nah, untuk menginstalasinya, teman-teman kalau bisa install JDK-nya dulu. Kenapa Kak JDK-nya dulu? Agar nanti kalau teman-teman, biasanya sih kalau teman-teman install si TextPad terlebih dahulu, penyakit yang muncul adalah teman-teman harus setting TextPad-nya lagi. Gitu. Tapi kalau Java JDK-nya udah keset duluan, udah kepasang, itu teman-teman nggak harus nyeting TextPad-nya lagi. Gitu. Ini di Zoom ada siapa ini? Alinda, cuma satu ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa, ini agak mengganggu deh. Ya, downloadnya di sini silakan. Ada TextPad sama Java JDK-nya. Bisa pilih-pilih atau sesuaikan dengan spek dari laptop masing-masing. Udah ada laptop masing-masing belum? Udah ya, udah ya. Belum? Berapa sih belinya? Nanti dikit-dikit cicil lah. Karena kalian kan kuliah nggak cuma satu semester, dua semester butuh laptop, tapi sampai skripsi, insya Allah kalian lulus itu pasti bakal pakai laptopnya. Caranya nggak usah mahal-mahal, sekarang udah banyak spek murah, tuh Ryzen udah murah, speknya bagus. Jadi lumayan lah buat kalian sampai semester 7, insya Allah udah ke cover. Nah ini dia, and then, oh ya tadi kenapa kita harus install si Java-nya terlebih dahulu daripada TextPad-nya? Karena ini dia, kalau teman-teman silakan buka TextPad-nya di komputer masing-masing, cari aja tulisannya TextPad. TEXTPAD. Kita tulisannya jelek ini. Ketemu TextPad-nya? Udah? Ada yang belum ketemu? Susah ya kayaknya nyari jodoh ya. Jadi kita belajarnya santai ya. Emang kami juga orangnya nggak terlalu ini banget, ketat banget karena ya tau lah kalian kan. Kalau kami ngeliat kalian sama aja kayak anak TK lah, nggak bisa dilarang, nggak bisa dilarang, nggak bisa dimarahin. Gitu. Jadi biasanya cuma diarahin, gini 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 gitu. Kalau dimarahin kalian kayak anak SMK bakal berontak lagi gitu. Jadi ini textpadnya bentuknya kayak gini, text editornya. Nah, tadi kami singgung kenapa harus install JDK dulu? Karena di configure sini, configure terus menu preferences, ini ada yang namanya tool dari Java JDK-nya. Ketiga tools ini digunakan untuk menjalankan dan mengcompile programnya untuk bisa dijalankan. Gitu. Biasanya kalau teman-teman nggak install Java JDK terlebih dahulu, ini bakal hilang, hilang. Ini bakal kosong. Cara ngeceknya gimana Kak? Kalau udah bisa kepasang, biasanya kalau yang kosong, pertama cek dulu di add, ada nggak Java SDK comment. Kalau ada, diklik, dia bakal nambahin otomatis. Kalau dia hilang, sekali lagi, biasanya kalau teman-teman install TextPad dulu baru Java, ini nggak ada. Ini hilang. Jadi teman-teman harus lihat di bagian add, Java SDK comment, diklik, baru dia muncul. Nah, kalau nggak muncul gimana Kak? Biasanya di add ini nggak muncul juga di sininya. Teman-teman nanti harus set pad atau jalur Java JDK-nya sendiri. Gitu. Nanti kami share gimana cara set padnya itu. Sampai sini paham? Pastikan ini udah keinstall di layar komputer kalian masing-masing ya, udah kepasang ya. Sekali lagi bintang ulang di menu textpad itu ada configure, lalu di menu preference, diklik, lalu ke bagian tools itu ada 3 aplikasi, Java Compile, Java Application. Waalaikumsalam, silakan masuk. Java Application sama Java Applet. Yang penting ketiganya udah ada, kalau udah kepasang, oke, udah kita bisa ngerjain. Cari tempat sesuai ya, bebas di mana. Yang penting jangan di bawahnya. Di sini boleh,
Atau di sini yang ada komputernya deh, bebas. Di sini juga nggak apa-apa nih. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah tersedia tools tersebut dan aman, udah ada setnya sendiri, nah kita bakal coba yang namanya belajar gimana sih caranya ngeset variable, gimana caranya kita nampilin teks. Kalau di setiap bahasa pemrograman pasti diawali dengan kata apa kalau belajar bahasa pemrograman? Hello world biasanya. Gitu. Jadi setiap bahasa pemrograman pasti diawali dengan cara nampilin sebuah teks lah gitu istilahnya. Nanti ada beberapa cara nampilinnya. Nah, selanjutnya, Kak, kenapa di situ kita nanti ngoding Java-nya ada beberapa aplikasi yang dipakai tadi. Dari Java-nya ada Java Compile sama Java Run Application gitu. Nah, yang pertama kami akan jelasin, kita harus mengcompile bahasa yang udah kita ketik dalam TextPad ini. Jadi, kalau di sini kami tulis, itu dia merupakan bahasa penerjemah. Dari mana? Merupakan bahasa penerjemah dari bahasa manusia. Kita ketik bahasa manusia, meskipun bahasa Inggris, itu kita compile ke bahasa mesin. Kita compile ke bahasa mesin, baru bisa dijalankan. Jadi stepnya, compile ini digunakan untuk merubah bahasa manusia ke bahasa mesin. Sedangkan ketika kita merunning aplikasi, si aplikasi ini bakal ngebaca si bahasa mesinnya, bahasa mesin lompat gitu. Kak, bisa nggak langsung kita running aplikasinya? Kalau tanpa kita compile jawabannya, nggak bisa. Kenapa? Karena awal pertama kali komputer tuh ngerti cuma bahasa mesin aja, yaitu bahasa 1 dan 0. Komputer nggak ngerti bahasa Inggris, meskipun tampilannya bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya dia nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi setiap bahasa yang kita ketikin bahasa manusia itu bakal dikompil ke bahasa mesin, baru bisa dijalankan atau di running application. Pak, kita bisa belajar bahasa mesin nggak? Oh, tentu saja bisa, tapi kepala Anda bakal meledak. Kenapa? Karena misalkan kita belajar kata hello aja itu si mesin bakal jemain, angkanya bakal banyak. Dan ada 4 baris biasanya kalau salah. H itu bit nomornya berapa, E berapa, L berapa, O berapa. Jadi kita bisa belajarinnya tapi nggak mungkin hafal. Makanya sulit banget untuk belajar bahasa mesin, makanya muncullah sebuah bahasa pemrograman yang namanya bahasa Java tadi. Penerjemah antara bahasa mesin ke bahasa manusia ataupun sebaliknya. Ada kata compile, ada lagi. Kalau compile kan merubah dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Ada istilahnya lagi namanya decompile. Decompile itu digunakan untuk merubah bahasa mesin ke bahasa manusia. Gitu. Contohnya siapa yang pakai itu contohnya kayak cracker sama hacker. Gitu. Cracker tuh paling jahat, hacker tuh bisanya baik-baik aja lah. Soalnya dari mana? Biasanya kalau hacker itu kalau ada aplikasi yang diambil atau yang di-download, itu kan bentuknya satu package dan udah ke enkripsi, ke kunci. Dia compile lagi di aplikasinya dan dia lihat isi-isinya gitu. Tapi kalau dia sudah merubah aplikasi yang udah jadi itu, dirubah salah satu aja, itu namanya udah cracker. Sama kayak Windows yang kalian pakai biasanya di laptop, kalau misal ulang di toko komputer itu kan paling 20.000 ya harganya ya. Itu kan Windows yang dipakai Windows bajakan. Kok bisa Kak? Ya karena dia udah ngedownload Windows Ori-nya, dioprek, dibuka, di decompile aplikasi program bahasanya, lalu untuk license-nya itu dimatiin. Gitu. Makanya jadi Windows bajakan. Nah, itulah tugas dari si cracker. Gitu. Bukan tugas sih, keisangan dari mereka yang membuat kemudahan untuk kita. Tapi nggak baik tetap. Gitu. Oke, kita balik ke materinya lagi. Nah, silakan, udah dibuka semua textpad-nya ya? Udah? Nah, untuk bahasa si Java ini Kak Bintang share screen dulu. Untuk yang kuliah offline-nya bahas dulu deh. Yups, betul. Kak Bintang share screen dulu untuk yang offline. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Nah, di Java ini itu sama kayak PHP dan HTML itu pasti ada namanya sintaks dasar atau kerangka dasar. Kalau HTML kan kurung siku HTML terus tutup slash kurung HTML juga, slash HTML dan body segala macam lah. Nah, kalau di Java
itu yang pertama kita set adalah judul dari aplikasinya. Kita set pertama adalah public. Bentar, Kak Bintang perbesar dulu deh. Bisa nih. Kelihatan yang belakang? Kelihatan ya? Yang bilang enggak apa-apa, ngomong aja. Kelihatan nggak? Enggak. Kamu nggak mandi berarti. Oh, kacamata. Sekarang kelihatan? Enggak juga kayaknya. Kelihatan dari mukanya bingung. Nah, ini dia. Lihat temannya di sebelah deh kalau nggak kelihatan ya. Kebesaran malah. Nah, pertama ada kata public. Ini merupakan sebuah hak akses yang digunakan untuk mendeklarasikan semua file yang ada di dalam sini itu bisa dipakai oleh rakyat-rakyatnya lah istilahnya. Namanya kita buat judulnya dulu public class. Lalu buatlah nama judul aplikasi yang pertama itu misalkan apa ya? Hello World deh. Andalan banget. Hello World. Buka kurung, tutup kurung, kerawal. Ini dia. Public class dalam bahasa Inggris Hello World. Meskipun bahasa namanya Java, tapi tetap bahasa yang dipakai tetap bahasa Inggris ya. Ini buka kurungnya kurung kerawal yang biasanya ada di atas tombol enter. Buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal. Nah, kalau step ngoding, saran Kak Bintang, kalau teman-teman udah buka kurung kerawal atau tutup kurung atau buka kurung biasa gitu, istilahnya, harus dipasangkan dengan tutup kurung kerawalnya sekalian. Agar apa? Agar nggak lupa. Biasanya penyakit kalian adalah lupa nutup kurung kerawal. Sama kayak kelas sebelumnya. Kalau udah jadi seperti ini dua, kita enter aja di bawah tutup kurung kerawalnya 2 kali. 1, 2. Kalau sudah, di atas tutup kurung kerawal yang tadi, atau di bawah public class, itu kita tap sekali. Ketikin aja, kita buat main kelasnya, public static void main, buka kurung biasa, tutup kurung biasa. Kalau udah kasih spasi sekali, kita buat kurung kerawal lagi, buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, kayak gini. Public static void main. Hurufnya kecil semua. Kalau sudah, di dalam kurung yang biasa, buka tutup kurung yang biasa, yang ini, itu kita ketik string, tapi S-nya huruf besar. Karena sebagai tipe data, deklarasi tipe data awal adalah tipe data string. String, buka kurung tutup kurung siku, buka kurung tutup kurung siku, biasanya simbolnya di atas enter yang kayak kurung kerawal, tapi nekannya nggak usah pakai shift. Lalu spasi args atau argumen. args. Public static void main string args. Kalau sudah di luar tutup kurung kerawalnya teman-teman tambahin buka kurung tutup kurung. Kalau sudah, oke. Ya kalau kecepatan di stop aja Kak Bintangnya ya, dipotong omongannya, jangan orangnya. Public static void main dalam kurung string buka tutup kurung kerawal args. Kalau sudah, buka kurung kerawal tutup kurung kerawal. Nah, kalau sudah di antara ini tutup kurung kerawal kita pindahin ke bawah, enter 2 kali lagi. 1, 2. Jadinya seperti ini. Nah, ini merupakan kerangka dasar yang nanti di setiap pertemuannya teman-teman harus buat. Yang sama, yang beda adalah teman-teman nanti ganti nama kelasnya aja. Ini dia. Hello World ini bakal kita ganti. Tapi kalau isi dalamnya, kalau kerangka yang lain itu bakal kita pakai. Jadi ini kerangka dasarnya, ini nggak bakal berubah dari pertemuan sekarang sampai pertemuan ke-16 nanti. Kerangka dasarnya adalah ini. Yang beda adalah nanti si Hello World-nya aja. Gitu.
Nah, selanjutnya eh, kita save dulu deh. Nge-save-nya gimana? Nge-save-nya agak beda dari kita nge-save file biasa. Kalau di Java, kita save-nya, kita copy dulu nama kelasnya. Ini dia, kita copy. Kita blok, sorry. Kita blok, jangan sampai kelebihan ngebloknya. Ngeblok sampai batas karakter paling terakhir, kata-katanya. Kalau di Hello World, kalau terakhir adalah di blok sampai terakhir. Jangan sampai teman-teman ngeblok sampai akhir seperti ini. Nanti case-nya Kak Bintang kasih tahu kenapa kalau lebih. Gitu. Jadi kita blok sampai yang awal karakter terakhir. Kalau sudah di copy karakternya, di copy atau Ctrl C. Kalau sudah, ke file, pilih save. Kemudian mati. Oh udah. Sambil lihat dulu ya, beli hidupin ya. File, pilih save. File, pilih save. Kalau sudah, teman-teman arahkan ke data D atau lokal D. Kalau yang menggunakan komputer lab atau yang menggunakan komputer dari lab ke data D, atau kalau yang menggunakan laptop masing-masing atau teman-teman yang kuliahnya online, bebas naruhnya di mana aja, yang penting diingat. Ke data D, lalu klik yang new folder. New folder, ada kan ya? Klik new folder, lalu ganti nama foldernya menjadi npm spasi nama 13, 41, 10, 14 namanya. Terus kasih nama praktikum Rabu 3. Kalau nggak tahu npm-nya nama aja boleh, yang penting kalian tahu nama folder kalian masing-masing. npm nama praktikum Rabu 3. Kalau sudah dibuat nama foldernya, di enter terlebih dahulu agar ke create foldernya. Kalau udah di enter, ke create nama foldernya. Kalau sudah foldernya dibuka, yang udah teman-teman buat tadi, npm spasi nama boleh. Dibuka foldernya. Lalu untuk file name-nya, itu yang dokumen 1 atau dokumen 2, teman-teman hapus, ganti dengan yang udah di copy tadi. Tinggal kita paste di sini. Klik kanan, paste. Ya. Saya nggak sabaran. Nah ini dia, pastikan file name yang ada teman-teman pastekan tadi, yang ini itu harus sama persis, kudu mesti wajib dengan nama kelas yang ada di sini. Hello World yang ada nama kelas tadi itu harus sama dengan file name yang teman-teman simpan, nggak boleh beda meskipun hanya satu spasi. Kalau sudah, pastikan save as type-nya, teman-teman pilih Java saja, jangan JavaScript atau TXT. Rubah ke save as type-nya Java. Kalau sudah, nggak ada settingan lain, langsung kita klik save. Ya, kalau dia udah benar, tulisan public class dan public static void-nya itu bakal berubah jadi warna biru. Ada yang belum berubah jadi warna biru? Ini dia. Kalau sudah, bakal seperti ini warnanya. Dia bakal berubah warna. Ada yang gagal nge-save? Enggak? Bisa? Belum? Nggak bisa kali ini sebenarnya. Binasin aja nggak apa-apa.
besar. Ingat string S nya besar ya. String sistem produknya sudah. Ada lagi yang belum berubah warna? Sudah ya? Belum. Stringnya string. String. Dia warnanya emang biru, antara biru sama ungu deh. Yang biru sama hitam. Oh, ada yang flash tag. Ya. Saya ini gimana? Enggak itu benar sih. Kelasnya C. Kan udah biru. Tapi dia kayak orang lain. String S besar. S-nya besar. Jadi ada yang bertanya? Ya?
Gimana? Bentar ya. Ini ada yang nanya tapi kok nggak bisa diklik ya? Save system. Bisa ngomong nggak, Denny? Nah, di Rizal ada yang mau ditanyakan? Iya kak, aku mau nanya. Iya, gimana? Kak, ini kan aku download Java tuh. Mm-mm. And then? Terus kok dia aku open foldernya. Dia Uh-uh. muncul di desktop aku udah muncul itu Java. Pas aku buka foldernya aku udah install, tapi kok nggak ini ya, nggak keluar kayak yang kakak gini ya. Kalau yang folder ini namanya textpad, kalau Javanya dia nggak bakal muncul di depan karena dia runningnya background. Udah install textpadnya belum? Oh, install textpadnya sama install Java jadi ya. Yap, benar. Tapi install Java jadikannya dulu udah. Kalau udah baru install textpadnya. Javanya yang Java aja kan, bukan yang JavaScript kan? Bukan, Java Iya, aja. yang Java aja. Ya, Sama install textpad. ya install textpadnya sebagai text editornya yang ini ya. Oh ya, sorry ya kak. Oke. Ini kan bisa jelasin. Maksudnya adalah kenapa di sini Kak Bintang tekanin teman-teman ketika ngetik buka kurung rawa harus ditutup, kenapa? Karena ini sepasang-sepasang. Gitu. Jadi bukan Romeo dan Juliet aja sepasang, tapi ini juga sepasang. Kalau kita udah buka tutup kurung yang di atas awal, pasangannya sama yang di bawah. Pastikan di bawahnya udah ada. Kalau kita buka kurung rawal yang di public static void main-nya, pastikan udah ada di bagian atasnya lagi. Gitu. Jadi sepasang-sepasang. Buka kurung biasa, udah ada buka kurung biasa. Begitu. Sampai sini paham? Jadi pastikan setiap buka kurung rawal itu udah ada pasangannya. Kalau paling atas ada dua, ini sama ini, pastikan di bawahnya juga ada dua. Ini sama ini. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah selanjutnya, kita kerangka dasar udah ada. Jadi selama perkuliahan ini kerangka dasarnya nggak bakal berubah. Tetap bakal kita pakai ini. Jadi besok jangan lupa kerangka dasar ini. Lalu di kerangka dasar ini kita bakal coba masukin sebuah perintah atau source atau kode untuk menampilkan sebuah teks. Perintahnya adalah teman-teman ketikin sistem huruf S-nya awal huruf besar, titik out, titik print. Sistem titik out titik print. Di tengahnya itu, Pak. Iya, di tengah. Di tengah boleh, di pinggir boleh, atau rapat gini juga nggak apa-apa. Gitu.
Ini biar kelihatan sama kalian aja. Sistem titik out titik print. Kalau sudah, sistem jangan lupa SR besar awalnya. Jadi dia biar jadi warna biru. Kalau sudah, buka kurung tutup kurung biasa dan diakhiri dengan tanda titik koma. Kalau sudah semua sampai sini? Sudah? Sudah? Yang lain sudah? Nah, kalau sudah, di dalam tanda kurung kurawal, dalam tanda kurungnya, ini dia, di antara tanda kurungnya, itu kita set sebuah tipe data, yaitu tipe data string. Nah, string dia tandai dengan tanda kutip 2. Jadi di depan sama di belakang ada tanda kutip 2. Nah, di antara tanda kutip 2 itu teman-teman bebas ketikin apa aja. Nama mantan boleh, nama selingkuhan boleh, nama pacar boleh, terserah kalian. Di sini kami bintang sampelin namanya adalah Harry Potter. Jadi di antara tanda kutip 2 itu teman-teman bebas ketikin teks apa aja. Tapi di sini kami bintang sampelin namanya Harry Potter. Bebas. Dalam tanda kutip teman-teman bebas ketikin apa aja. Hai Harry Potter gitu. Tapi ini belum ngejawab ya. Yang penting sekali lagi di dalam tanda kutip di dalam sistem outprint ini teman-teman bebas ngetikin teks apa aja. Kalau sudah seperti ini, sudah ketikin teksnya. Kalau sudah, kita bakal compile si program ini atau code ini dengan cara teman-teman tekan tombol Ctrl plus 1 di keyboardnya. Ctrl tahan angka 1. Ctrl 1. Kalau muncul pertanyaan seperti ini, pilih aja continue evaluation. Klik. Kalau sudah, tool di bawahnya itu bakal munculin sebuah informasi tool output. Ulang. Capek saya dari awal. Dari sini aja lah ya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman udah ngisiin teks di antara tanda kutip 2-nya, kita bakal coba compile dengan cara tekan tombol Ctrl plus angka 1. Ctrl angka 1. Ctrl 1. Sudah jalan. Dia bakal munculin sebuah informasi di bawahnya atau tool output yang memberikan informasi tool completed successfully. Muncul? Muncul. Biasanya kalau yang masih salah, dia bakal muncul kode errornya. Gitu. Ada yang error selain successful? Ada? Jangan malu-malu angkat tangan aja, kita beli rame-rame. Bener gak? Oh iya. Kalau iya sistem gini sama. Sembilan ya.
Lagi saya ada yang bicara? Nah, semua? Nah, di sini perintahnya adalah yang dimaksud artinya adalah sistem atau komputer menampilkan keluar atau outprint. Sistem outprint menampilkan keluar atau ke layar monitor teks yang ada dalam tanda kutip ini. Gitu. Itu nggak maksudnya? Jadi sistem menampilkan keluar ke layar monitor dengan pencetak kata Hai Harry Potter. Gitu. Atau teks yang ada di dalam tanda kutip 2. Gitu. Tahu dari mana? Coba teman-teman kalau di kontrol 1 udah nggak ada error, silakan tekan tombol kontrol 2. Ctrl plus 2. Nanti muncul Hai Harry Potter gitu. Atau Hai mantan gitu kan ada. Nah, ini kan masalahnya adalah ini masih belum rapi karena dia masih dempet dengan si press any key-nya. Ya kan? Nah, caranya adalah untuk memberikan space atau jarak antara line satu sama line kedua, teman-teman di print sini tambahin kata ln. LN, huruf kecil semua. Print LN. Artinya adalah new line atau baris baru. Enggak di spasi. Print LN digabung. Sistem titik out print LN. Kalau sudah, setiap ada perubahan jangan lupa tekan tombol kontrol 1 untuk mengcompile-nya. Meskipun hanya satu karakter atau 2 karakter, tetap di kontrol 1. Kalau udah di kontrol 2 untuk cek hasilnya. Kontrol 2. Nah, lu. Kontrol 1, kontrol 2. Nah, baru tampil. Hai Harry Potter gitu. Sudah? Ada yang belum serupa tampilannya? Belum? Malah CTRL 1. Klik di sini dulu. Klik di sini. Kontrol 1. Gak bisa klik. Nah, sukses. Kontrol 2. Sekali aja. Nah, kan jadinya mepet nih. Kan? Nah, coba tambahin si LN itu di sini. Print LN. Di sini. Jadi print LN. Kalau udah di kontrol 1, ada perubahan, ada error, jadi fungsinya sistem output untuk menampilkan satu baris yang penting yang ada dalam tanda kutip 2. Itu intinya itu. Nah, di sini kami jelasin sedikit strukturnya.
Di sini ada public class hello world. Hello world ini merupakan nama dari aplikasinya. Dan pembuatan nama aplikasi ini itu ada aturannya. Bebas tapi ada aturan. Maksudnya adalah aturannya kalau teman-teman menggunakan dua suku kata seperti ini, ada hello sama world, itu teman-teman dempetin, nggak boleh ada spasi. Jangan ada jarak atau jangan ada space. Yang kedua, teman-teman nggak boleh awali dengan sebuah simbol ataupun angka. Sorry, simbol, gini nggak boleh. Atau lagi demen-demennya main Twitter sama Instagram kasih hashtag hello world, itu nggak jalan program. Karena si komputer nggak ngebaca nama judul itu menggunakan simbol. Biasanya seperti itu. Misalkan kalau belakangnya pakai angka boleh kak, boleh. Hello world 1 boleh. Tapi kalau di depan kami pakainya sih bisa juga sih kalau depan angka. Yang nggak boleh adalah penggunaan sebuah simbol dalam pembuatan nama kelas. Nanti dijelasin kenapa. Yang penting hello world ini aturan yang sederhana adalah kalau menggunakan suku kata silakan dirapetin aja. Kalau mau dipisah, teman-teman bisa menggunakan tanda underscore. Ini nggak masalah. Gitu. Yang penting jangan di depan underscore. Selanjutnya, ini merupakan nama kelasnya, jadi kita panggil namanya. Untuk memastikan nama kelas itu benar atau salah, teman-teman perhatikan di sininya. Nih, pastiin nama yang kelas di sini itu pasti sama dengan nama kelas yang ada di codingan kalian. Itu nggak boleh beda. Kalau beda satu karakter meskipun hanya spasi, itu nggak bakal jalan programnya. Gitu. Jadi harus sama persis, kudu mesti wajib persis. Selanjutnya, di sini ada tulisan public static void main string args. Ini merupakan sebuah deklarasi untuk dari main kelasnya dia. Jadi ketika teman-teman kontrol 2, si program komputer itu bakal nyari kata-kata ini dulu. Public static void main. Jadi kalau ini nggak ada, ya nggak bakal error. Ini nggak ada, nggak bakal error. Tapi nggak bisa dijalanin outputnya. Hasilnya nggak ada, karena dia nggak dapat main kelasnya. Sedangkan dalam main kelas itu, setiap bahasa pemrograman pasti tipe datanya adalah tipe data string. Mau bahasa PHP, mau bahasa C, bahasa VB, segala macam, itu pasti tipe data awal adalah tipe data string. Tanda kurung siku di sini menandakan sebuah tipe data atau tipe data apa? Istilahnya adalah sebuah, ada yang tahu kurung siku guna untuk apa? Di HTML sering muncul. Lupa. Namanya adalah array. Array itu adalah sebuah slot memori yang masuk yang udah disediakan oleh si komputer untuk disimpan datanya. Gitu. Nah, array di sini tipe datanya adalah tipe data string. String di sini itu digunakan untuk menampung sebuah atau beberapa banyak argumen. Makanya args di sininya yang menyatakan sebuah argumen. Dan dalam sebuah argumen itu pasti ada namanya sebuah statement. Ini dia. Ini namanya statement. Statement ini pasti diakhiri dengan tanda titik koma. Ini tanda yang sering hilang di punya kalian. Tanda kedua selain yang titik buka kurung perawal adalah titik 2 yang hilang. Kalau ini nggak dipakai, dia bakal error muncul. Dan errornya teman-teman bisa lihat errornya di sini. Di sini errornya adalah ketika teman-teman baca scroll ke paling atas itu pasti ada Java 4. Java 4 ini mengartikan adalah ada di baris keempat errornya. Gitu. Kita cek baris keempat 1, 2, 3, 4. Ingat spasi ini tetap dihitung satu karakter. Tapi kalau ini masih sedikit masih enak hitungnya, tapi kalau dia banyak teman-teman bakal capek lihat barisnya hitung satu-satu. Nah, kalau kita pengen tahu ada di baris keberapa, teman-teman klik bagian codingannya, nanti ke menu view, aktifin yang namanya line numbers. Dia baru muncul barisnya. Jadi kalau keterangan di tool output itu ada Java 4, berarti di baris keempat di error. Gitu. Jadi buat ngaktifin line numbers-nya, diklik dulu bagian codingannya di sini, diklik bebas di mana aja, diklik ke menu view, lalu klik line numbers-nya. Pastikan udah ke checklist. Kalau sudah, number itu bakal muncul 1, 2, 3, 4 sampai baris terakhir. Gitu. Nah, untuk ngebaca errornya di tool output ini, di sini muncullah keterangan Java 4. Berarti ada di baris keempat di error. Cek baris keempat. Ini dia baris keempat. Ngeceknya jangan males-males, jangan cuma dari depan sampai tengah doang. Ngeceknya satu baris. Dari depan sampai belakang gitu. Sistem S-nya huruf besar benar. S-nya juga lengkap, sistem, titik out, kecil semua, print ln. Buka kurung, tanda kutip, teksnya apa, kutip, koma. Karena ini sebuah statement, kita harus akhiri dengan tanda titik koma, jangan lupa. Baru programnya jalan.
Kesalahan kedua yang teman-teman sering lakukan adalah string di sini pasti huruf kecil biasanya. Kontrol 1, ini dia. Lihat, dia muncul tanda panahnya di sini, berarti di baris ini ada error. Atau kalau bingung, ada keterangan cannot find symbol, berarti ada salah pengetikan namanya, ada yang beda. Nah, di sini ada tulisan Java 2, berarti ada di baris ke 2 errornya. Cek tulisannya. Ingat, karena kerangka dasar ini nggak mungkin salah, pasti S-nya huruf besar. Kalau udah dikontrol 1, hasilnya bakal benar. Ngecek errornya seperti itu. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan? Enggak kak, besok lupa materinya. Biasanya gitu deh. Enggak ada? Kalau nggak ada, challenge buat kalian. Ini nggak ada. Coba di program ini teman-teman edit aja, nanti tampilin. Oh boleh. Tampilin nama, siapa, terus prodinya apa, terus hobi, siapa, terus nama pacar. Harus diisi. Meskipun pacar orang. Isi data ini. Dikit lah ya Mbak ya. Isi data itu nama, prodi, hobi, dan nama pacar. Jangan pacar nih ya. Karena ini akademis ya. Lingkungan juga. Ya. Alamat deh. Alamat. Nama, prodi, hobi, dan alamat. Tampilkan 4 data ini ke baris ini melalui program teman-teman buat di sini. Teman-teman edit aja. Silakan kerjakan. Nama, prodi, hobi, dan alamat. Ingat kuncinya adalah satu sistem out print line ini untuk menampilkan satu baris data yang ada di sini. Gitu. Kuncinya satu sistem out print line ini digunakan untuk menampilkan satu baris. Gitu. Kita butuhnya berapa baris? 4. Berarti ada 4. Pak, pacar saya label orang. Nah, syukurin. Berarti kalau nggak kurang ganteng, kurang duit. Ini yang nanya aneh-aneh nih. Rizky Arisandi. Pokoknya kalau pacar label orang, kemungkinannya 2. Ayo, gimana caranya nampilin 4 baris? Sudah? Yang sudah, diam dulu ya, biar teman-temannya berusaha. Ayo, satu sistem outline untuk menampilkan satu baris.
sini gitu. Hapus. Itu berarti ini ya. Spasi gitu. Enter. Enter apa? Oh, gitu. Ya. Emang mana? Main game. Lagi. Ini dibangun dulu. Kan satu lagi nih. Dan aja ini. Ini kan dia di sini. Satu lagi coba. Halo. Halo. Oke. Bentar.
Ya. Nah, tantangan teman-teman ngoding ini adalah yang pertama harus teliti. Gitu. Kalau di BEM itu muncul kan, pacarannya sama anak IT, titik komanya diperhatiin. Nah ini maksudku ini. Jadi kalau teman-teman hilang salah satu titik koma aja, itu bakal pengaruhnya banyak. Nah, jadi kalau di tugas ini kan kita diminta untuk menampilkan 4 baris. Jadi ini kita copy aja di bawah, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau mau 6, 10 juga nggak apa-apa. Kita buat 10. Gitu. Tapi kalau dia bentuknya ada seratusan atau ada puluhan baris, itu nanti kita pakai yang namanya sebuah looping. Looping itu kita gunakan, kita ketik satu aja di sini, tapi kita kasih aturan nanti dia ngulang sendiri looping itu. Tapi nanti di next meeting, jangan sekarang. Nanti kalian malah pengen nikah aja. Nih, mama, terus kita rubah ke program studi ya. Format kita, ini hobinya belajar biar rajin. Alamatnya Bandar Lampung. Jadi jangan lupa sekali lagi ketika ada perubahan meskipun hanya satu karakter atau banyak karakter, teman-teman jangan lupa untuk kontrol satu atau mengcompile kembali. Kalau muncul tulisan seperti ini, teman-teman pilih aja continue evaluation. Kalau sudah, kontrol 2. Baru jadi seperti ini gitu. Sampai sini paham? Ada yang menanyakan sampai sini? Yap. Hilang dia program. Presiden continue itu karena kita nggak buat looping atau perintah perintah lanjutnya, karena makanya dia berhenti cuma sampai sini aja gitu. Nanti kalau di looping itu ini nggak bakal kepake, nggak bakal ada gitu. Jadi kecuali kalau kita ketikin angka 0 untuk keluar, baru dia keluar gitu. Karena ini untuk melanjutkan ngodingannya aja, untuk menambahkan teks kita kalau kita tekan apa aja bakal keluar gitu. Yap. Di setiap tanda ketik itu sudah bisa masukin simbol-simbol yang lainnya. Udah bisa, kecuali tanda kutipnya lagi. Jadi sini kalau kutip lagi nggak bisa. Bisa. Kamu ada selingkuhan nggak? Masukin sini aja bisa kok. Jadi sebanyak apapun teman-teman ketikin ini, mau simbolnya apapun itu, kecuali tanda kutip ataupun petik satu, itu bisa teman-teman ketikkan. Karena petik satu untuk tipe data string juga, tapi karakternya cuma satu. Nah kayak gini bisa. Kontrol 1, jangan ada error, kontrol 2, tampilnya kayak gini. Habis gitu. Tampilnya. Ada lagi yang teman-teman tanyakan sampai sini? Ada? Ada? Oh ya. Kami lupa bahas di awal. Nah, di awal sebenarnya kan kalau KRS kalian cuma sampai jam 14.10 ya kalau salah ya. Nah, 16.10 ya. Jam 16.10. Nah, itu sebenarnya kita pecah dari yang teori. Jadi kita ambil 2 SKS kalau nggak salah, berarti kalau jam setengah 4 keluarnya jam 16.40 kalau salah. 16.40. Jadi sekitaran jam 5 lah ya kita pulangnya nanti kalau secara umumnya gitu. Bukan kita harus keluar jam segini. Enggak. Kalau 2 SKS bener nggak sih? 2 SKS aja 100. 1 jam lebih ya. Bener nggak? Bener lah ya, jam sekitar jam 5 lah ya. Jam 5. Jadi nggak mesti harus kita pulang jam 5, tapi kalau materinya udah selesai, kita bisa pulang lebih awal. Tapi kalau belum ya kita sampai batasnya jam 5 ini. Gitu. Aturannya ya. Jadi bukan kami tentang lebih-lebihin, tapi emang aturan seperti itu karena dia mecah dari bagian kelas teorinya. Jadi kelas teori itu mungkin nggak full, tapi kita pecah untuk diambil ke kelas teori praktikumnya. Kenapa? Karena kalau praktikum ini nggak cukup cuma 50 SKS, 1 SKS, minimal itu 2 SKS. Gitu. Paham ya? Ada yang bertanya sampai sini? Ya, gimana? Kalau nggak berubah warna, itu bakal berpengaruh. Berpengaruh. Misalkan di sini berubah warnanya gimana? Hitam semua. Sistemnya nggak berubah. Yang sistemnya Tetap hitam. Kalau tulisannya benar, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak berubah itu biasanya karena kita udah klik ada error kita benerin gitu. Jadinya bukan warna biru lagi, kayak warna ungu, tapi bukan ungu gitu lah pokoknya dia. Tergantung dari resolusi ininya layarnya ya. Kalau resolusi layarnya bagus kelihatan dia perubahan warnanya, tapi kalau dia agak kurang monitornya biasanya jadi kayak warna hitam-hitam itu dikit lah. Tapi kalau secara tulisannya benar, nah kayak punya mama sini nih, ini kayaknya gara-gara dia belum mandi gitu.
Biasanya kalau resolusinya komputernya agak kecil atau per brightness-nya agak agak gak sebanding itu biasanya jadi warna hitam juga kalau di warna ungu. Tapi kalau dia resolusinya bagus, dia ya berubah warnanya itu kelihatan biru ataupun ungu gitu. Tapi selama tulisannya benar, teksnya, sistem itu yang huruf besar itu nggak masalah. Ada lagi yang menanyakan sampai sini? Nggak ada? Clear? Minggu depan ingat codingan dasarnya ya? Insya Allah. Jadi insya Allah iya, ge. Intinya pokoknya teman-teman, nggak mesti harus ingat, karena ingat juga agak susah. Yang penting kebiasaan aja, nanti ini tahu sendiri. Yang penting dasarnya adalah yang ini. Keempat baris ini dasarnya. Sisanya itu bisa kita modifikasi. Nah ini kita modifikasi aja, gitu. Dan sekali lagi, untuk penempatan tutup kurung kurawal, terus spasi-spasi yang ada di sini, ini nggak berpengaruh ya. Kalau ini dirapetin aja nggak masalah. Gitu. Atau mau teman-teman jadiin tempetin semua. Seperti ini. Ini nggak masalah. Tetap bakal jalan kok. Gitu. Tapi minusnya adalah nggak enak dilihat. Kenapa? Kalau biasanya kalau orang coding itu biasanya dia ada kerapihan atau struktur dalam ketikan codingnya. Biasanya kalau agam jeruk masuk berarti itu ada sub kategorinya. Berarti sub kategori itu ini tuh isinya datanya adalah ini. Gitu. Biasanya kaidah dalam penulisan coding istilahnya, code-nya. Jadi ada strukturnya. Tapi kalau mau dirapatin semua nggak apa-apa. Nah masalahnya kalau kita mau ngoreksinya itu agak susah. Apalagi kalau udah code-nya banyak banget. Wah itu bikin males tuh. Mendingan nikah aja udah gitu. Tanya. Jadi kalau masih sedikit masih enak lah ngebacanya, nggak terlalu puyeng. Tapi kalau udah banyak itu challenge banget. Gitu. Sampai sini sudah? Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Udah? Nah kalau sudah, mungkin materinya hari cukup sampai sekian aja karena Kak Bintang nggak terlalu banyak, cuman ngasih prepare untuk ke depannya aja. Jadi minggu depan Kak Bintang nggak ngebahas lagi yang namanya pembuatan nama kelas ini. Teman-teman tinggal ketik dari awal, lalu Kak Bintang cuma kasih nama, buatlah nama kelasnya mobil misalkan. Jadi teman-teman ngetik semua, tinggal ganti nama kelas ini aja. Tuh ya, gimana? Udah otomatis save. Kalau ditekan Ctrl 1 udah otomatis nge-save. Jadi teman-teman nggak harus nge-save as lagi gitu. Dan pastikan, kalian juga lupa ngasih tahu yang kelas yang pertama, kalau teman-teman menggunakan komputer lab, pastikan nge-save-nya ada di local disk D, jangan local disk C. Kenapa? Kalau di C ya wassalam bakal hilang, karena ada di freeze-nya. Gitu ya. Jadi cek sekali lagi, ceknya di mana? Di URL sini, teman-teman cek aja. Dari sini benar nggak data D, nama folder kalian, lalu nama aplikasinya. Gitu. Kalau udah benar, baru boleh di-close aplikasinya. Tapi kalau belum masih data C, teman-teman harus save as lagi ke data D. Gitu. Jadi jangan sampai nge-save data C karena bakal pasti hilang besoknya gitu. Sampai sini paham ya? Ada lagi menanyakan? Nggak ada? Oke, kalau sudah materi ini cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kalau udah di close aja nggak apa-apa. Nyeselnya nanti kalau udah semester 3, udahlah nikah aja gitu. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Aku baru bangun tidur tuh kayaknya. Suara berat. Oh, nanti materinya hari ini kalau teman-teman yang masih bingung nanti kami bintang upload aja di YouTube ya. Dek, kami bintang linkin ke OB Labs ya deh. Jadi bisa dibaca-baca, lihat lagi.